Nah, adapun kalau kisah Nabi Lut alaihissalam, ya nanti Nabi Lut alaihissalam itu diancam untuk diusir oleh kaumnya. Fama kana jawaba qaumihi, dan tidaklah jawaban kaumnya itu illa anqalu, kecuali mereka mengatakan akhriju ala lutim min qaryatikum, usirlah Lut min qaryatikum, ya dari negeri kalian, innahum unasu yatatahharun, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sok suci. Ya, jadi memang ya dalam satu negeri ketika kebanyakan penduduknya adalah orang-orang yang tidak baik, maka hadirnya orang-orang yang baik, yang punya keimanan, yang punya idealisme, nah itu kemudian dianggap sebagai orang-orang yang sok suci, ya dianggap sebagai orang-orang yang mengganggu, ya maka memang pilihannya ya adalah dengan cara mengusir mereka-mereka ini. Ya, dan Nabi Lut alaihissalam yang juga sama ya mengalami pengusiran dari kaumnya, yang nanti bukan hanya beliau yang diusir, tapi ala Lut. Dan kata ala Lut ya nanti kata al dengan ahl, walaupun terjemahnya bisa jadi sama-sama keluarga, tapi kalau al itu lebih kepada keluarga yang berkaitan dengan visi, ya keluarga yang berkaitan dengan pemikiran, bahkan pengikut bisa dikatakan sebagai al. Kenapa? Karena punya kesamaan visi, ya makanya kalau kemudian kita membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya sebagian ulama mengatakan itu untuk kita semua, ya karena kita adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seakan kita adalah keluarga beliau, ya dari sisi kesamaan iman dan pemikiran. Nah, jadi Nabi Lut alaihissalam dan orang-orang yang sepemikiran dengan Nabi Lut alaihissalam diancam, diusir oleh kaumnya, dan itu pula yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang diusir oleh orang-orang musyrikin Quraisy, walaupun zahirnya tidak menghinakan. Ya pergi dari Mekah, negeri yang paling dicintai oleh beliau, dalam keadaan yang tidak mengenakan, ya tapi justru kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan cara itu menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam bersama pengikutnya. Kenapa? Ya karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum Nabi Lut, ya kaum yang penuh dengan perbuatan dosa ini, ya kaum Sodom. Nah, sehingga di penggalan yang pertama ternyata lebih kepada hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun jaminan dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau tidak panik, ya agar kemudian beliau tidak perlu bersedih, ya karena Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan beliau dari upaya pembunuhan sebagaimana Allah selamatkan Nabi Saleh dari upaya pembunuhan. Dan justru pengusiran beliau ya dari negeri beliau yaitu Mekah adalah sesuatu yang baik pada akhirnya, sebagaimana Nabi Lut alaihissalam yang diusir oleh kaumnya dari negerinya ternyata adalah kebaikan bagi Nabi Lut alaihissalam. Nah, itu secara massa harusnya diletakkan di penggalan yang pertama, tapi Allah akhirkan. Ya Allah akhirkan. Justru kemudian di penggalan yang pertama urutannya adalah kisah Nabi Musa, kisah Nabi Dawud, dan kisah Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena sesuatu yang sifatnya adalah hiburan untuk saat ini tidak lebih besar dibandingkan petunjuk yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Nah, karena berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, ya Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah berkaitan tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana membangun sebuah negara, ya bagaimana membangun sebuah peradaban. Maka sesuatu yang ada di masa yang akan datang dia lebih penting daripada sekedar hiburan ya untuk saat ini.